Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faira Ainunisa. Saya mahasiswi dari STI STMB Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi 1-5 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5. Materi yang pertama yaitu ada Ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran. Menurut bahasa, kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Kalam artinya perkataan atau firman. Jadi, firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Al-Quran turun secara mutawatir atau berturut-turut atau berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril memang tidak sekaligus, melainkan bertahap sesuai dengan permasalahan yang terjadi yang dialami oleh Nabi Muhammad. Ada juga hikmah yang didapat jika Al-Quran diturunkan secara berturut-turut. Yang pertama, sebagai penguat hati Nabi. Yang kedua, untuk menjawab permasalahan umat. Yang ketiga, sebagai cerminan untuk orang mukmin terhadap kesalahan yang pernah diperbuat agar tidak diulangi lagi. Lalu yang keempat, untuk memudahkan dalam menghafal dan memahami. Yang kelima, sebagai metode mendidik umat secara bertahap. Yang keenam, sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kedua itu ada mukjizat. Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Al-Quran dari segi isinya pun mengandung mukjizat, yaitu di dalam Al-Quran terdapat berita-berita dan janji-janji mengenai masa yang akan datang, di mana hal itu merupakan hal yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Yang kedua, di dalam Al-Quran terdapat pula faktor-faktor ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia di tanah Arab pada waktu itu. Tetapi fakta-fakta tersebut dijelaskan dengan tepat dan sekarang dibuktikan kebenarannya. Keistimewaan Al-Quran juga sebagai mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, Al-Quran diturunkan Allah dan langsung dipelihara olehnya. Yang kedua, Al-Quran tidak sekaligus. Yang ketiga, bersifat pembenar dan dari kitab-kitab sebelumnya, berlaku untuk seluruh umat manusia. Ada materi yang ketiga yaitu Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu Quran. Secara bahasa berarti bacaan karena seluruh isi dari Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Terus ada Al-Quran secara istilah yaitu firman Allah yang berbentuk mukjizat diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang ditulis dalam mushaf yang diriwayatkan kepada kita dalam mutawatif, merupakan ibadah bila membacanya dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ternyata Al-Quran itu memiliki nama-nama lain. Yang pertama yaitu ada Alkitab. Artinya Al-Quran adalah sebuah buku. Alkitab terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, terus ada Al-Huda. Al-Huda itu nama lain dari Al-Quran yang dinilai sesuai dengan kriteria dan ciri-ciri umat Islam karena Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk umat Islam. Nah, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Terus ada Ar-Rahmah, artinya bahwa Al-Quran akan melahirkan hikmah, rahmat, dan juga iman. Terus ada An-Nur. An-Nur artinya Al-Quran sebagai cahaya bagi kehidupan manusia menuju kebenaran atau bisa juga disebut sebagai petunjuk. Terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15. Nah, terus ada Ar-Ruh. Maksudnya Al-Quran yang
dinilai sebagai ruh untuk menghidupkan hati manusia yang telah mati hingga hidup kembali dan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus ada asifa, yaitu penawar atau obat. Jadi Al-Quran diturunkan sebagai penawar bagi manusia agar terhindar dari penyakit hati. Terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 57. Di materi keempat ini masih tentang Asmaul Quran atau nama-nama lain dari Al-Quran. Nah, kita lanjutkan, yaitu ada Al-Haq atau kebenaran. Al-Quran diberi nama Al-Haq karena dari awal sampai akhir isi dari Al-Quran itu kebenaran. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Terus ada Al-Bayan atau keterangan. Al-Quran disebut sebagai Al-Bayan karena memberikan keterangan dan penjelasan terhadap umat manusia perihal apa yang baik dan buruk bagi mereka. Penjelasan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang palsu, dan mana yang lurus, mana yang sesat. Terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 138. Lalu ada Al-Mau'izah, yaitu pengajaran atau nasihat. Al-Quran diturunkan sebagai Al-Mau'izah untuk berbagai kegunaan bagi manusia, agar menuju jalan yang benar, karena umat manusia memerlukan pengajaran agar tidak lalai. Terdapat dalam Quran surat Al-Qamar ayat 22. Lalu ada Al-Zikir atau peringatan. Al-Quran sebagai Al-Zikir memiliki arti bahwa sifat Al-Quran yang selalu akan memberikan peringatan kepada umat manusia agar manusia tidak lupa dengan apa yang harus ia kerjakan. Terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 90. Dan yang terakhir, Al-Quran disebut juga sebagai Al-Busra, yaitu kabar gembira. Al-Quran disebut sebagai Al-Bushiro, menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan kitab yang senantiasa mengikuti ajarannya dan menjauhi larangannya. Secara bahasa, Al-Bushiro dimaknai sebagai arti yaitu kabar gembira, suka hati, hingga membayangkan. Secara istilah, Al-Bushiro dimaknai sebagai kebaikan yang tersirat di wajah. Terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Materi yang kelima atau materi yang terakhir ini ada fungsi dari Al-Quran. Yang pertama ada Al-Quran sebagai kitab berita dan kabar. Dalam Quran surat Toha ayat 113, Al-Quran memiliki tujuan utama sebagai kabar gembira dan peringatan. Di dalamnya terkandung kisah sebab-sebab manusia dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki Al-Quran sebagai kabar baik dan peringatan. Orang yang taat kepada Allah maka akan masuk ke dalam surga. Begitupun sebaliknya, yang tidak taat pasti akan masuk ke neraka. Terus yang kedua, Al-Quran sebagai kitab hukum dan perundang-undangan. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 49-50 menjelaskan bahwa jika kita memilih atau menjadikan kaum jahiliyah sebagai teman dan mengikuti berbagai hukumnya sampai mengabaikan ajaran agama Islam, maka kita termasuk golongan mereka karena selalu ingkar dan mengabaikan ajaran Islam. Terus yang ketiga ada Al-Quran sebagai kitab jihad. Terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, yang keempat ada kitab tarbiyah. Tarbiyah merupakan proses pengembangan dalam menyampaikan ilmu, bentuk-bentuk ketakwaan, dan kepribadian yang baik. Terus yang kelima ada kitab ilmu pengetahuan. Dan dengan membaca Al-Quran maka akan banyak ilmu pengetahuan tentang alam semesta yang tidak terkira. Terus yang terakhir ada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Allah menciptakan manusia yang terbatas. Allah menurunkan Al-Quran sebagai buku pedoman agar manusia tidak salah arah dalam melangkah. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.